Kalian mungkin pernah mendengar istilah KPI, entah itu di organisasi, atau ketika kalian magang, bekerja di sebuah perusahaan, atau bahkan ketika menjalankan sebuah bisnis. Lalu, apa sih KPI itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Niftira Fajria, Monika Aulia Pratiwi, dan Komangdia Cahaya Utami akan membahas lebih detail mengenai KPI. Dalam bahasan kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu KPI, lalu bagaimana cara menentukan KPI, dan juga bagaimana cara menghitung KPI. Dunia bisnis yang sangat dinamis membuat perusahaan bersaing untuk mengembangkan bisnisnya. Untuk mengembangkan bisnisnya, perusahaan harus mampu melakukan peningkatan kinerja melalui karyawannya. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengelola sumber daya manusianya secara lebih efektif dan efisien sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pengelolaan kinerja pegawai secara efektif merupakan salah satu faktor kunci untuk meningkatkan kinerja bisnis perusahaan. Untuk mengetahui apakah kinerja karyawan sudah efektif dan efisien dapat dilakukan dengan cara mengukur. Nah, pengukuran tersebut dilakukan melalui Key Performance Indicator atau biasa kita sebut sebagai KPI. Key Performance Indicators atau KPI membantu mengidentifikasi kemampuan dan efektivitas perusahaan, tim, dan individu, serta menilai keberhasilan dan kegagalan. Indikator utama ini menyediakan tolak ukur bagi para pemimpin perusahaan untuk membuat keputusan strategis. Ada beberapa tujuan dibuatnya sebuah KPI. Yang pertama, KPI menghubungkan nilai-nilai visi dan misi, strategi, dan target kinerja perusahaan melalui aktivitas karyawan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan. Yang kedua, KPI membantu mengukur kinerja perusahaan dan atau divisi perusahaan apakah ada peningkatan atau penurunan yang signifikan. Yang ketiga, KPI dibuat untuk membandingkan kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja perusahaan masa lalu atau melakukan perbandingan dengan kinerja perusahaan lain sehingga perusahaan saat ini mendapatkan kerangka tentang kekuatan dan juga kelemahannya dibandingkan dengan pesaing. Dan juga perusahaan mendapatkan peluang untuk menciptakan nilai tambah. Yang keempat, KPI dibuat perusahaan digunakan sebagai dasar untuk menentukan indikator atau target kerja divisi atau individu. Yang kelima, hasil pencapaian KPI dapat dijadikan acuan untuk pemberian reward dan konsekuensi sehingga KPI juga bermanfaat untuk mendorong motivasi kerja pegawai dan perilaku yang baik dari pegawai. Oke, selanjutnya untuk menentukan atau merumuskan sebuah KPI, kalian harus melakukan langkah-langkah. Yang pertama, menentukan goals atau tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data-data yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, meninjau perubahan hingga saat ini. Dan terakhir, baru kalian dapat merumuskan KPI. Nah, sebelum kita memulai perhitungan KPI, ada baiknya kita memahami dua indikator dalam KPI. Yang pertama adalah KPI Maximize, di mana artinya semakin tinggi skor KPI, semakin baik kinerjanya. Contohnya adalah jumlah penjualan dan return on investment. Nah, cara menghitung KPI Maximize adalah realisasi dibagi target dikali 100. Nah, kebalikan dari KPI Maximize ada yang disebut dengan KPI Minimize, di mana semakin rendah skor KPI, semakin baik kinerjanya. Contohnya adalah tingkat turnover dan jumlah komplain. Cara menghitung KPI Minimize kebalikan dari KPI Maximize, yaitu target dibagi realisasi dikali 100. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mempraktikkan perhitungan KPI. Nah, di sini sudah disediakan contoh perhitungan KPI sederhana dengan posisi HR Manager. Di sini terdapat beberapa kolom, yaitu area kinerja utama, KPI, bobot, target, realisasi, skor, dan skor akhir. Nah, area kinerja utama ini adalah bidang tanggung jawab pokok pada suatu posisi. Nah, dalam contoh ini terdapat 4 area kinerja utama. Kemudian ada KPI, yaitu
indikator terukur untuk menilai hasil kerja pada suatu posisi. Nah, masing-masing area kinerja utama ini minimal memiliki 1 KPI. Dalam contoh ini, masing-masing area kinerja utama memiliki 2 KPI. Kemudian ada bobot yang menjelaskan tingkat kepentingan atau prioritas KPI dalam keseluruhan penilaian, di mana total keseluruhan bobot ini harus berjumlah 100. Kemudian ada target, di mana target ini ditentukan berdasarkan kesepakatan dan juga data pencapaian historis. Nah, penulisan nilai target ini beragam, dapat berupa persen, angka, mata uang, dan lain sebagainya, bergantung pada jenis KPI-nya. Kemudian ada realisasi, ini merupakan nilai yang secara aktual dicapai. Kemudian ada skor dan skor akhir yang akan kita pelajari lebih lanjut pada kesempatan kali ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat 2 indikator KPI, yaitu KPI maximize dan minimize. Nah, untuk contoh kita pada kesempatan kali ini, sebagian besar KPI-nya merupakan KPI maximize, yaitu KPI yang skornya semakin tinggi itu menunjukkan kinerja yang semakin baik. Nah, namun di sini terdapat 1 KPI minimize, yaitu Great Employee Turnover, di mana semakin kecil skornya atau semakin kecil turnover, semakin sedikit turnover, maka dinilai akan semakin baik. Nah, di sini salah satu cara untuk melihat KPI minimize itu biasanya adalah pada kolom target dia ditandai dengan adanya kata max atau yang berarti maksimal. Nah, di dalam contoh ini itu maksimal 1% turnover. Nah, di sini kita sudah memiliki nilai bobot, target, dan realisasi. Sekarang adalah waktunya kita untuk berhitung. Pertama-tama kita akan menghitung skornya terlebih dahulu dengan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu realisasi dibagi target dikali 100. Jadi kita tulis 90 dibagi 100 targetnya, lalu dikali 100, maka hasilnya akan 90. Sama seperti yang di atas, ini berarti 82 dibagi 80 dikali 100. Kemudian untuk jumlah jam training, ini realisasi dibagi target berarti 28 dibagi 30 dikali 100. Kemudian untuk ROI itu 175 dibagi 200 dikali 100. Untuk persen jumlah karyawan level supervisor ke atas yang telah menyusun KPI individu, realisasinya itu 100. Ini lebih besar daripada targetnya, yaitu 90 dikali 100. Dapatkan hasilnya lebih dari 100, itu 111. Kemudian ada jumlah manajer yang telah melakukan coaching secara reguler sekali dalam sebulan, itu realisasinya 70 dibagi dengan targetnya 80 dikali 100. Nah, kemudian ini ada KPI minimize. Kita lewati dulu, kita selesaikan yang maximize dulu. Ini ada 2,2 dibagi 2 dikali 100. Nah, kemudian untuk minimize ini rumusnya dibalik aja karena dia bersifat kebalikan ya sama KPI maximize. Jadi kita hitungnya itu target dibagi realisasi. Nah, di sini kan targetnya maksimal 1%, tapi pada kenyataannya ternyata turnovernya itu lebih tinggi, yaitu 1,5. Jadi 1 dibagi 1,5 dikali 100. Nah, kita sudah punya semua skornya. Biar lebih rapi, kita samakan jumlah komanya. Kita nggak usah pakai nilai koma ya, jadi lebih rapi kelihatannya. Oke, kemudian kita akan menghitung skor akhir dengan rumus ini, yaitu skor yang telah kita hitung sebelumnya dikalikan dengan bobot, lalu dibagi dengan 100. Ini kita hitung menggunakan bantuan Excel saja langsung, yaitu skor dikalikan dengan bobotnya dibagi dengan 100. Lalu kita tarik aja langsung. Nah, kemudian kita dapatkan semua skor akhir dari masing-masing KPI. Nah, selanjutnya kita jumlahkan semuanya, sehingga kita dapatkan nilai akhir penilaian KPI dari seorang HR manager yang kita nilai adalah 92. Okay, maybe that's all from us. Hopefully you can enjoy and understand, and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.